Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Aziz Fajri dengan NIM K1525001 dari kelompok 6. Saya Devi Windastari dengan NIM K1525008. Saya Nanda Alfirunisa dengan NIM K1525028. Pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan akan efisien dan efektif apabila metode pembelajaran memperhatikan karakteristik siswa. Pernyataan tadi adalah bunyi dari salah satu dalil di 16 prinsip pendidikan kejuruan menurut Charles Plazer, tepatnya dalil ke-14. Nah, pada konten ini kami akan membahas keterkaitan pelaksanaan penerapan dalil ke proses ke-14 tadi dengan salah satu mata kuliah di program studi kami, yaitu Perkembangan Peserta Didik atau biasa kami sebut PPD di Program Pendidikan Teknik Bangunan FKIP Universitas 11 Maret. Dalil proses ke-14 menerangkan bahwa keberhasilan di pembelajaran kejuruan tidak hanya ditentukan oleh materi saja, tetapi juga kemampuan pengajar atau pendidik dalam memahami dan menyesuaikan metode pembelajarannya dengan karakteristik peserta didik yang beragam. Pada mata kuliah perkembangan peserta didik, kita mempelajari berbagai teori perkembangan individu, yaitu peserta didik itu sendiri, yang di situ mencakup banyak aspek, seperti kognitif, sosial, emosional, dan kepribadian peserta didik. Jika dikaitkan dengan dalil proses ke-14, yaitu tentang pentingnya tahu karakteristik siswa, pada matkul perkembangan peserta didik ini kami pernah melakukan observasi, yaitu mengamati dan menganalisa kepribadian peserta didik di sekolah-sekolah. Nah, kebetulan kami pernah melakukan observasi di SMK-SMK di Surakarta, contohnya SMK 5 Surakarta. Juga kami mewawancarai salah satu guru sebagai narasumber yang mempunyai pengalaman menghadapi berbagai karakter murid yang beragam, apalagi di lingkungan SMK. Dengan kegiatan observasi pengamatan itu, kita sebagai mahasiswa jadi lebih tahu dan merasakan karakteristik dan kepribadian para siswa-siswa di SMK itu. Bagaimana mereka berinteraksi, terbuka, disiplin, dan bagaimana emosi mereka. Kami juga merasakan bagaimana sebagai guru di sekolah-sekolah kejuruan yang harus mempunyai metode pembelajaran yang cocok untuk menghadapi berbagai karakteristik siswa yang berbeda-beda itu. Mungkin untuk hal yang sudah terlaksana itu dengan kami pernah melakukan observasi di sekolah-sekolah. Kebetulan yang kami observasi yaitu sekolah menengah kejuruan. Kami jadi mengetahui bagaimana perkembangan karakteristik siswa-siswa, murid-murid yang ada di sekolah kejuruan tersebut. Tentunya dengan kami melakukan observasi, kami melihat langsung, kami melihat sendiri bagaimana sekiranya gambaran karakteristik para murid yang sangat beragam, apalagi di lingkup sekolah kejuruan, sekolah menengah kejuruan. Dan kami juga merasakan sendiri bagaimana menjadi seorang pengajar atau guru yang di situ harus menyesuaikan metode pengajaran yang sesuai dengan karakter para murid yang berbeda-beda tersebut. Secara pandangan kami, sebenarnya tidak ada hal yang secara langsung tidak atau belum terlaksana pada mata kuliah perkembangan peserta didik yang kami pelajari pada prodi PTP di semester 1. Namun dengan tugas observasi yang sebelumnya pernah kami lakukan itu, kami melihat sendiri bahwa masih banyak kami menemukan masih ada guru-guru atau pengajar yang itu masih harus menyesuaikan
metode pembelajaran apa yang cocok dan bisa diterima dengan beragamnya karakteristik siswa, apalagi di lingkungan sekolah menengah kejuruan banyak sekali siswa dengan latar belakang yang beragam dan unik. Nah, itu masih menjadi salah satu kendala atau mungkin hal yang belum terlaksana yang kami lihat di setelah observasi yang kami lakukan. Poin E, saran konstruktif untuk peningkatan kualitas perkuliahan. Nah, upaya yang dapat dilakukan sebagai perbaikan pembelajaran ke depannya mungkin bagi kami adalah lebih fokus pada peningkatan pembelajaran yang aktif antara mahasiswa dan dosen. Selain itu, teori yang dipelajari juga harus relevan dengan ilmu-ilmu yang ada di sekitar atau di lingkungan yang mahasiswa itu nanti akan merasakan secara langsung. Nah, selain daripada itu, antara teori dan praktik juga harus seimbang, terjun secara langsung, sehingga para mahasiswa itu dapat mengerti apa intisari dari pembelajaran mata kuliah yang sedang mereka tempuh. Mungkin itu upaya yang bisa dilakukan menurut kami agar dapat meningkatkan kualitas perkuliahan. Jadi intinya, teori dalil proser itu relevan banget dan bisa langsung diterapkan. Tinggal bagaimana pelaksanaannya terus disesuaikan dengan karakteristik peserta didik itu sendiri. Semoga pembahasan ini bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton.